Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai data statistik. Kelompok kami yang pertama yaitu Berlian Dwi Cahyati, Khairul Oktavianisa, dan saya Della Agustina. Materi yang pertama yaitu jenis data dalam statistik. Jenis data dalam statistik dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain wawancara, observasi, dan kuesioner. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat bertujuan untuk menyajikan data secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Beberapa jenis penyajian data menggunakan figur, grafik, atau diagram, yaitu bar chart, pie chart, histogram, scatter plot, dan line chart. Jenis data dalam statistik dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, sumber datanya, dan skala pengukurannya. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis data dalam statistik berdasarkan kategori tersebut. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Jenis data dalam statistik dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, sumber datanya, dan skala pengukurannya. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibagi menjadi kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Contoh, data kualitatif adalah jenis kelamin, warna rambut, dan jenis pekerjaan. Kuantitatif, yaitu data yang dapat diberi nilai numerik atau diukur. Contoh data kuantitatif adalah usia, berat badan, dan tinggi badan. Berdasarkan sumber datanya, data dibagi menjadi primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti melalui survei atau eksperimen. Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, atau koran. Berdasarkan skala pengukurannya, data dapat dibagi menjadi yang pertama, nominal, data yang hanya dapat dikelompokkan ke dalam kategori, tanpa adanya urutan atau perbandingan antara kategori. Contoh data nominal adalah jenis kelamin dan warna mata. Ordinal atau yaitu data yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori dengan adanya urutan atau perbandingan antara kategori, namun tidak memiliki jarak antar kategori yang sama. Contoh, data ordinal adalah tingkat pendidikan dan kelas sosial. Interval yaitu data yang memiliki jarak antara kategori yang sama, namun tidak memiliki titik nol yang jelas. Contoh data interval adalah suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Rasio adalah data yang memiliki jarak antara kategori yang sama dan memiliki titik nol yang jelas. Contoh data rasio adalah berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya, jenis data menurut sifatnya terbagi menjadi kategori utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan kualitas atau karakteristik seperti kinerja seseorang dalam pekerjaan, hobi yang disenangi, suku bangsa, status pernikahan, dan banyak lagi. Sementara itu, data kuantitatif dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret merupakan data yang dapat dihitungkan dalam jumlah terbatas dan tidak memiliki nilai antaranya. Contohnya seperti jumlah anak dalam sebuah keluarga atau jumlah mobil yang dimiliki oleh seseorang. Di sisi lain, data kontinu merupakan data yang dapat memiliki nilai di antara dua angka, seperti berat badan seseorang atau jarak tempuh yang dapat diukur dalam satuan yang lebih presisi. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menggolongkan dan menganalisis data dengan lebih baik sesuai dengan sifatnya. Selanjutnya ada jenis data menurut skala pengukuran yang mencakup nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama itu data nominal. Data nominal itu merupakan data yang hanya memberikan label atau kategori tanpa urutan atau peringkat tertentu seperti jenis kelamin, yang hanya mengidentifikasi apakah seseorang pria atau wanita. Yang kedua itu data ordinal. Di sisi lain, memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antara nilai-nilai yang tidak terdefinisi dengan jelas. Contohnya seperti
kuesioner dengan tingkat kepuasan di mana responden dapat memberikan peringkat, tetapi jarak antara puas dan sangat puas mungkin tidak sama dengan jarak antara cukup puas dan puas. Selanjutnya itu ada data interval. Data yang memiliki urutan, peringkat, dan jarak antara nilai-nilainya terdefinisi dengan jelas, tetapi tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya seperti skala temperatur Celcius, di mana kita dapat mengukur perbedaan suhu dengan tepat, tetapi tidak ada suhu yang benar-benar nol mutlak. Terakhir ada data rasio, yang merupakan data yang paling tinggi dalam tingkat pengukuran dengan urutan, peringkat, jarak antara nilai-nilai, dan nilai nol mutlak. Sebagai contohnya, tingkat pengangguran adalah data rasio karena memiliki nol mutlak yang mewakili ketiadaan pengangguran dan kita dapat melakukan operasi matematika seperti rasio pengangguran dengan lebih banyak signifikan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami metode analisis sesuai dengan jenis data yang kita miliki sehingga kita dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan bermakna. Yang selanjutnya yaitu pembagian data menurut sumber data. Data dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya yaitu dari jenis data ini adalah data angket hasil survei pelanggan Bangkalteng yang diperoleh langsung di responden. Sementara itu, data sekunder adalah jenis data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contoh dari data sekunder adalah data berupa catatan perusahaan, seperti data gaji yang sudah diolah atau dicatat oleh perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman dua jenis data ini penting dalam analisis dan penggunaan data yang efektif. Yang selanjutnya, sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, Perbankan, dan perusahaan, serta sumber lainnya. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Materi yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Yang pertama yaitu wawancara. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara penelitian dan responden. Peneliti akan mengajukan pertanyaan tertentu dan mencatat jawaban responden. Observasi, yaitu teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau subjek penelitian. Peneliti akan mencatat perilaku, aktivitas, atau kejadian yang diamati. Kuesioner ialah teknik yang melibatkan pengiriman kuesioner atau angket kepada responden untuk diisi email atau platform online. Dokumentasi, yaitu teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau arsip tertentu seperti catatan medis, laporan keuangan, atau dokumen resmi lainnya. Berdasarkan banyaknya data yang diambil, teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sensus adalah teknik ini melibatkan pengumpulan data dari seluruh populasi atau sampel yang diambil dari populasi tertentu. Sampel ialah teknik melibatkan pengumpulan data dari sebagian kecil populasi yang diambil sebagai representasi dari populasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyajian data. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Berikut adalah beberapa bentuk penyajian data yang umum digunakan. Yang pertama, tabel adalah bentuk penyajian data yang paling sederhana dan mudah dipahami. Data disusun dalam baris dan kolom yang memungkinkan perbandingan dan analisis yang lebih rinci. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data yang dikategorikan atau dikelompokkan. Data diwakili oleh batang-batang vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Data diwakili oleh garis yang menghubungkan titik-titik data. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan bagian-bagian dari keseluruhan. Data diwakili oleh sektor-sektor lingkaran yang proporsional. Selanjutnya ada bentuk penyajian data. Di sini ada beberapa bentuk penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel, grafik atau diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Di sini ada tabel jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2003 hingga 2009. Pada tabel ini mencantumkan jumlah penduduk atau dalam jiwa
di berbagai kabupaten atau kota selama periode tersebut. Jumlah penduduk dan berbagai kabupaten atau kota mengalami variasi selama tahun-tahun tersebut. Selanjutnya yaitu diagram Batang. Pada tahun 2003, Kalimantan Tengah memiliki populasi yang terbagi dalam berbagai wilayah yang mencakupi Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Kapuas, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Barito Timur, Murong Raya, Palangkaraya, Barito Selatan, Barito Utara, Katingan, dan Gunung Mas. Jumlah penduduk ini masing-masing memiliki wilayah dipresentasikan dalam diagram Batang. Dengan Kota Waringin Barat memiliki populasi tertinggi sekitar 350.000, diikuti oleh Kota Waringin Timur, Kapuas, dan seterusnya. Diagram Batang ini membantu menyajikan informasi tentang distribusi populasi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 secara visual. Selanjutnya diagram lingkaran. Pada tahun 2003, jumlah penduduk Palangkaraya dicatat dalam sebuah diagram lingkaran. Data ini kemudian dilanjutkan hingga tahun 2008 dengan tahun 2009 yang masih kosong. Perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam diagram ini yang memberikan gambaran perkembangan demografis Kota Palangkaraya selama periode tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.